Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, kalau saya tanyakan apa kabarnya seperti biasa. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tangannya di atas, tapi dengan semangat, suara yang lantang. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, terima kasih anda sekalian. Selamat pagi para semuanya. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa belajar. Kita dahului dengan bacaan basmalah. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Nah, setelah apapun ceritanya, sebagai umat Islam kita selalu dan harus memulai segala sesuatu dengan bacaan basmalah, baik dengan doa. Kalaupun tidak tahu doanya, minimal baca basmalah dan diakhiri dengan apanya? Bacaan apa? Alhamdulillah. Itu adalah menandakan bahwa segala sesuatu yang diawali dan diakhiri harus dengan nama Allah. Oke. Oke, baik, anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini adalah tentang P5, tentang POC dalam materi ruang gaya hidup berkelanjutan. Nah, tahu POC itu singkatan dari mana? Pupuk organik cair. Nah, di sini dikatakan pembuatan POC dari bahan organik seperti telur, micin, air cucian beras dan EM4 merupakan metode ramah lingkungan untuk menghasilkan pupuk cair yang berkualitas bagi tanaman. Nah, selanjutnya manfaat POC, bacakan dulu Cikri. Kelihatan depan? Coba bacakan. Manfaat POC dan bahan organik meningkatkan kesuburan tanah. POC kaya akan nutrisi pentingnya mudah diserap oleh tanah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Meningkatkan daya tahan tanaman. POC mengandung mikroorganisme bermanfaat yang membuat tanaman melawan penyakit dan meningkatkan ketahanan terhadap hama. Oke, yang saya mau tanyakan, apa mikroorganisme? Siapa yang tahu? Ini adalah pelajaran biologi waktu SMP. SMA pun sudah masuk, ya kan? Ayo, siapa yang tahu mikroorganisme? Ada yang tahu? Dilihat dari kata dasarnya. Mikro itu apa? Apa arti mikro? Kecil. Apa? Ya, bagus. Kecil. Organisme apa? Sekumpulan atau makhluk hidup yang sangat kecil atau yang kasat mata. Seperti contoh apa contohnya? Virus. Virus bisa nggak kalian lihat? Tidak kan? Nah, virus terus mikroba. Pernah kalian tengok dan lihat mikroba yang ada di dalam contoh makanan kalian? Kita contohkan seperti sosis. Siapa yang suka sosis? Suka? Cuma dia? Yang lain tidak? Itu saya tengok banyak kemasan yang dijual kayak di lemari, ya kan? Dalam wadah botol atau bahkan ada yang kaleng atau wadah plastik, benar kan? Pernah nggak kalian tengok atau kalian lihat atau kalian cari tahu di YouTube atau entah di mana lah yang kalian tengok bisa ngambil videonya, mikroba apa yang ada di sosis? Apalagi
sosis yang sering kalian makan mentah, maksudnya buka langsung kalian makan. Tahu tuh kan, yang masih basah dia ada kan? Pernah kalian tuh makan itu kan? Yang gambar ayam itu yang warna apa itu? Apa namanya? Tutupnya, warna pinknya, ya kan? Coba kan tengok nanti itu. Ada penelitian, dia ambil sebongkah kecil daging sosis itu, dimasukkan ke mikroskop yang canggih ya, nampak organisme atau mikroorganisme yang kecil-kecil yang berbentuk parasit. Makanya sosis adalah makanan yang saya haramkan pada diri saya, kecuali, nah ada kata kecualinya ya, sudah proses dimasak, entahlah direbus kah, digoreng kah. Tapi kalau misalnya sosis yang siap makan katanya itu saya nggak berani makannya. Ada perasaan jijik, geli, makanya hati-hati dalam memilih makanan. Banyak mikroorganisme yang mungkin bisa merusak kesehatan Anda sekalian. Oke? Nah, di sini pemanfaatan POC. Coba bacakan dulu Kasea. Pemanfaatan POC. 1. Pemupukan tanaman. Campuran POC dengan air dalam perbandingan 1:10 dan siramkan pada tanaman. 2. Penyemprotan tanaman. Campurkan POC dengan air dalam perbandingan 1:20 dan semprotkan pada tanaman. Oke. Langkah-langkahnya saya akan berikan nanti, langkah-langkah pembuatannya saya akan jelaskan nanti, dan saya mau untuk menguji kemampuan Anda atau menguji pemahaman Anda mengenai POC ini. Saya akan bagikan kelompok, ya kan, akan kita praktekkan langsung. Paham ya kan? Tapi nanti setelah kita bahas selesai dulu pembahasannya. Oke? Keuntungan POC yang pertama yaitu apa? Ramah lingkungan, karena POC terbuat dari bahan organik yang mudah didapat dan tidak mencemari lingkungan. Lantas, adakah pupuk yang tidak ramah lingkungan? Ada? Ada Pak. Ada kawan-kawan sekalian. Yang namanya kimia sudah dipastikan ini tidak ramah lingkungan, dengan syarat pemakaian yang di luar apa dosis. Kita bikin contoh petani. Siapa sih orang tuanya petani? Tahu namanya pupuk Ponsta? Tahu kan? Coba kalau nggak percaya dirimu Saiful, mungkin kalian tanam jagung ya kan? Coba bikin nanti 1 biji jagung, ya kan? Coba bikin 1 ember sekali. Apa yang terjadi? Jagungnya hidup atau mati? Mati. Sama kayak si Kasea. Berapa porsi rupanya dosis makanan manusia? Paling 1-2 piring, ya kan? Coba kalian tengok mukbang yang di televisi. Yang 1 kuali mie, ada telur, ada daging ayam, ada sosis, habis di perutnya. Yakin kan dia sendiri makan itu? Enggak kan, pasti ada timnya nih. Cuman ketika kita tampilkan mukbangnya supaya teman juga konten kan. Tapi nauzubillah min dzalik lah, yang semalam saya tonton di televisi. Seorang satpam yang meminum arak, tahu arak kan? Tua. Lantas setelah minum tua, dia makan durian, overload duriannya, keracunan, pingsan, muntah-muntah, nauzubillah min dzalik. Bayangkan coba. Karena overload perutnya, tidak sanggup lagi mengkonsumsi itu. Akhirnya itu kejadiannya sama kayak kita. Pupuk kimia kalau sudah overload pasti merusak tanaman kita. Tapi kalau POC tidak, karena dia terbuat dari bahan alami. Oke, yang kedua, efisien, mudah dibuat dan dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Kata lain atau arti efisien itu apa?
Arti dari efisien itu apa? Bermanfaat, Pak. Bermanfaat bisa. Tapi lebih efisien itu adalah apa? Hemat. Untuk Ponska itu kurang lebih 150.000 satu sak. Nah, dengan menggunakan POC berapa modal kalian? Telur berapa sebiji? 2.000. Mecin berapa satu biji? 1.000. Ada beras beli nggak? Tidak. Air 4 beli nggak? Beli. Kalau nggak ada duit kita beli air 4, gunakan apa? Molase atau gula merah. Gampang kan? Paling habis itu 40.000 kalau ada. Kalau kita beli air 4 dibandingkan dengan 150.000, kita ada apa hemat dalam uang jumlahnya berapa? 110.000, ya kan? Nah, yang ketiga, ekonomis. Bahan-bahannya mudah untuk didapat dan relatif murah. Ya, nih tips pembuatan POC. Bacakan dulu. Saya poin pertama, Machiko. Kelihatan? Oke, silakan. Pencahayaan simpan wadah POC di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Oke, satunya, Khadijah. Yang ini. Oke, yang ke poin ketiga, Pak Hansha, kenapa? Aduk POC secepatnya untuk membentuk proses fermentasi dan Oke, itu dia ada tips dalam pembuatan. Nah, kesimpulannya, bacakan dulu Bayu Kandaka. Kesimpulan, pengolahan POC dari bahan organik merupakan metode yang efisien, jaga lingkungan untuk meningkatkan kualitas tanah dan perubahan tanaman. Dengan memanfaatkan bahan organik yang mudah didapatkan, tidak dapat menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Oke, baik. Tapi kesimpulannya dalam membuat POC kita membutuhkan waktu, ya kan? Mungkin 1 atau 2 minggu supaya bisa dia siap untuk diaplikasikan. Nah, model kita bermodalkan pupuk kimia, kita cuma modal uang dan tenaga. Silahkan berangkat ke toko pupuk, beli dan bawa langsung siap pakai. Itu sih memang perbedaannya. Kalau POC itu agak memakan waktu, kalau pupuk kimia memakan uang, iya kan? Nah, sampai di sini untuk masalah pembahasan. Bentar lagi kita akan mulai kelompok kita dalam pembuatan POC. Oke? Di situ. Oke, baik. Untuk menguji pemahaman Anda sekalian masalah POC ini, saya sudah bagikan kelompok. Kelompok 1 yang mana? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, kelompok 2 yang mana? Oke, silakan tempati atau buat kelompoknya masing-masing. Biar teratur aja. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Laksanakan sekarang tanpa suara. Ayo, silakan. Kalau bisa jawabannya, dirapatkan aja mejanya biar enak nanti kelompoknya. Oke, cepat. No bingung-bingung, cepat. Oke, baik, sudah kawan-kawan sekalian? Oke, sekarang kita masuk dulu ke slide pertama, yaitu cara. Oke, coba kelompok 1 sudah menyiapkan telurnya. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2 mana ada?
Oke baik, kau yang selanjutnya, micinnya sudah ada? Sudah Pak. Sudah. Air cucian beras sudah ada? Sudah Pak. Yang terakhir, CM4 sudah ada? Sudah Pak. Oke baik. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan tentang cara pembuatan POC, silahkan kelompok 1 dan 2 bekerja secara kerjasama, secara kelompok. Silahkan mulai bagaimana cara membuat POC tersebut. Mari silahkan bekerja dengan kelompok sama-sama yang saya berikan tadi. Silakan. Pertama itu apa? Silahkan pecahkan telurnya. Oke, maksudnya silahkan bekerja. Saya cuma melihat nanti hasilnya. Silakan bekerja. Silakan bekerja sama antara kelompok masing-masing. Jangan ada yang vakum. Itu sampai bagaimana keadaan telurnya? Kalau dia apa? Diaduk sampai encer kah? Sampai berbusa. Sampai berbusa. Oke, silahkan masukkan. Selanjutnya itu apa? Adalah mecin. Mecinnya bagaimana? Semuanya kah atau bagaimana? Oh, sedikit saja. Silakan. Oke, selanjutnya apa? Masukkan air Cucian beras. cucian beras. Oke. Oke, cukup. Diaduk sampai Merata, Pak. merata. Dan step terakhir itu apa bahannya? PM4. Oke, silakan masukkan E4-nya. Oke. Itu apa? Oke, baik. Setelah selesai ya kan? Selesai kan kelompoknya kan? Nah, berarti dalam proses fermentasinya yang kalian buat itu, kita akan menunggu berapa lama? 2 2 minggu. Di tempatnya di mana dibuat tempatnya? Tempat tertutup, Dari matahari. sinar matahari, tidak panas, terus Tidak lembab. dia lembab. Nah, kalian carilah tempat di mana bagusnya hasil video hasil penyimpanannya. Kita akan presentasikan atau kita akan kumpulkan hasil dari kelompok kalian 2 minggu yang akan datang, ya kan? Makanya jaga-jaga dan jangan lupa untuk mengkacau atau menggoyang supaya berubah teraduk secara merata nanti hasil fermentasinya. Oke? Oke, Pak. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, setelah 2 minggu kita menunggu lamanya dan untuk menunggu hasil dari POC kalian, apakah berhasilnya? Warnanya bagaimana? Ada yang berubah? Ada, Pak. Oke, berarti sudah berhasil semuanya hasil kelompok kalian ya. Kelompok 1, coba mana? Angkat dulu ke atas hasilnya. Mana? Oke, kelompok 2 mana? Oke, bagus. Oke, sampai di situ untuk hasil kelompoknya sudah ada, sudah bukti memang. Nah, untuk bagaimana untuk menguji pemahaman Anda tentang hasil kelompok kalian. Kemarin sudah saya bagikan ya kan, untuk kelompok 1 itu tentang tugasnya? Ya, manfaat POC, dan yang kedua yaitu kelompok kedua yaitu apa? Cara pembuatan POC. Ya kan sudah, dan kerjakan juga untuk poin ya kan? Ya kan? Nanti kita akan presentasikan satu-satu dalam kelompoknya. Paham di situ ya?
Oke, kelompok 1 tentang materi apa? Manfaat POC. Oke, silakan ke depan dan bawa hasil dari kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Dapat suara. Ayo, cepat. Makan aja. Oke. Tugasnya itu tentang manfaat POC, Pak. Oke, silakan presentasikan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan manfaat dari POC yang telah kami buat. Manfaat POC. Manfaat limbah organik menjadi kekuatan. POC atau pupuk organik cair memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tanah dan tanaman. Melalui proses pengolahan yang tepat, limbah organik bisa diubah menjadi pupuk yang kaya nutrisi dan ramah lingkungan. Mengenal manfaat POC. Yang pertama, nutrisi makro dan mikro. POC menyediakan nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Meningkat struktur tanah. POC meningkatkan struktur tanah dengan memperbaiki aerasi dan drainase, sehingga akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Meningkatkan daya serap tanah. POC meningkatkan daya serap tanah sehingga mampu menahan air dan nutrisi lebih lama sehingga tanaman tercukupi kebutuhannya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Duduk kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 silakan maju. Oke, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara pembuatan POC. Pengelolaan POC dari bahan organik. Pengelolaan POC pupuk organik cair dari bahan organik adalah proses fermentasi bahan-bahan seperti kotoran hewan, sisa makanan, atau tanaman untuk menghasilkan pupuk cair kaya nutrisi yang ramah lingkungan. Oke. Tahap persiapan bahan-bahan. Pilih bahan organik yang mudah didapat seperti kotoran hewan, sisa makanan, atau daun-daun kering. Pastikan bahan dalam keadaan segar dan tidak berjamur. Peralatan. Siapkan ember atau drum untuk fermentasi, alat pengaduk, kain penutup, dan air bersih. Oke. Proses fermentasi. Campur bahan organik dengan air bersih dengan perbandingan 1:1, aduk hingga tercampur rata. Setelah fermentasi selesai, sering POC untuk memisahkan cairan dari ampas. POC siap digunakan untuk menyuburkan tanaman. Tutup ember dengan kain penutup dan biarkan fermentasi selama 1 sampai 2 minggu. Proses fermentasi membutuhkan suhu hangat sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai hasil dari presentasi kelompok Anda masing-masing. Nah, apapun yang telah Anda kerjakan itu jangan sampai hilang dari pemahaman kalian. Indonesia adalah negara agraris, negara yang banyak pertaniannya,
silakan ini dikembangkan, diaplikasikan. Mungkin kalau Anda punya ladang di ladang masing-masing, silakan diaplikasikan. Yaitu adalah salah satunya apa dalam masalah ini, yaitu untuk mengurangi sampah, ya kan. Contoh ada sampah-sampah rumah tangga yang mungkin masih bisa Anda kelola, Anda olah, silahkan diolah supaya untuk mengurangi sampah di rumah masing-masing, ya kan. Setelah bersih sampah, otomatis lingkungan kita pun akan menjadi bersih, ya kan, bebas dari bau. Dan efeknya itu apa? Anda mendapatkan pupuk secara gratis dan bahan pertanian kita akan menjadi subur. Nah itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita selama 2 minggu ini dalam membuat POC ini menjadi majelis ilmu. Amin. Amin. Baik. Amin. Sekian pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Anda sekalian dalam membuat POC ini. Mudah-mudahan berhasil semuanya Anda menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan terlebih agama kita, agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.